Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube Alif Lukmanul Hakim MPil yang sangat saya hormati dan banggakan, bertemu lagi dengan saya Alif dalam kajian dalam pembahasan tentang keberislaman kita, tentang materi-materi Islam yang moderat, yang rahmatan lil alamin. Saat ini saya ingin berbagi kepada pemirsa sekalian tentang sebuah ayat yang merupakan firman Allah dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali atau buhul Allah, dan janganlah kamu sekalian tercerai-berai. Ayat ini menunjukkan satu hal yang sangat kontekstual dengan keadaan kita masa sekarang ini, kondisi zaman saat ini, yang kalau kita bahasakan secara sosiologis, antropologis saat ini kita sedang berada di masa atau era disrupsi, ketidakjelasan atau kita bisa mengenal dengan istilah VUCA atau VUCA, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, seperti itu, di mana keadaan sangat serba cepat menguap, sesuatu itu hilang, berganti yang baru, berganti hal-hal yang sebelumnya tidak ada, anomali muncul, kemudian ketidakjelasan hadir kompleksitas masalah sangat luar biasa, kemudian banyak ambiguitas, banyak keanehan-keanehan, banyak hal yang sangat tidak jelas terjadi. Sesuatu itu mudah berubah dengan sangat cepat, yang otomatis kita membutuhkan sarana dan juga cara pandang serta perspektif untuk memahaminya. Apa korelasinya dengan ayat tadi? Itu menunjukkan bahwa di zaman seperti ini kita harus kembali kepada nilai-nilai agama kita, yaitu agama Islam. Bagaimana kita berusaha untuk memahami agama kita dengan lebih moderat, dengan lebih mendalam tentunya, dengan lebih filosofis dan juga pemahaman yang sangat mendasar bahwa agama sebagaimana arti dari agama, a itu tidak, gama itu kacau, berarti harusnya agama itu tidak membuat kekacauan. Nah, celakanya di masa saat ini banyak para penganut agama, sebagian kecil, tidak banyak dalam arti yang sebenarnya, sebagian kecil itu memiliki pemahaman yang parsial, memiliki pemahaman yang setengah-setengah, kemudian merasa lebih baik dan lebih hebat dibanding yang lain, dibanding the others, bahkan bisa menyalahkan yang lain, bahkan bisa kemudian menganggap yang lain sebagai kafir ketika pemahamannya berbeda dengan dirinya. Nah, ini menimbulkan perpecahan karena perselisihan dan pertikaian yang terjadi, ditambah kemudian era disrupsi dan VUCA tadi itu, kemudian kita mendapatkan informasi yang bias, kita tidak kemudian memfilter dan juga memahami dulu informasi yang benar, yang baik, yang valid itu seperti apa. Karena pada dasarnya saat ini sesuatu yang viral itu belum tentu benar, belum tentu baik. Bad news bisa jadi a good news dan sebaliknya, good news bisa jadi a bad news. Itulah korelasi dan pentingnya kita memahami ayat tadi, para pemirsa sekalian, bahwa kita perlu untuk memahami sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, bahwa tidak lain dan tidak bukan aku diturunkan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak seorang muslim yang moderat, akhlak seorang muslim yang bervisi rahmatan lil alamin adalah kemudian mencoba untuk memahami segala hal dari beragam perspektif yang lebih luas, mencoba untuk belajar lebih mendalam terhadap sesuatu, tidak menerima sesuatu itu begitu saja atau mentah-mentah secara given dan taken for granted, seperti itu. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, kita harus berpegang pada tali Allah, kepada agama Allah, tentu dengan belajar ngaji kepada kiai, ustadz atau pemuka agama yang betul-betul jelas siapa gurunya, mondok di manakah dia, pondok pesantrennya di mana, belajar ngajinya di mana, siapa gurunya, guru dari gurunya itu siapa, dalam arti sanad keilmuannya jelas. Jangan kita mengaji atau belajar ngaji di YouTube dalam masa pandemi ini, di era digital ini, di era VUCA ini, memang kita banyak
mengalihkan pengajian dari yang sifatnya luring atau offline terbuka di tempat umum, tapi kemudian berpindah secara digital dan masuk ke dalam wilayah-wilayah yang sifatnya privat. Kita bisa melihat di rumah, di kantor ya, secara privat sendiri. Tapi jangan sampai kita salah ngaji online, jangan sampai kita salah pilih guru ngaji, jangan sampai kita tidak tahu guru yang kita jadikan guru dan panutan itu ternyata tidak pantas untuk digugu dan ditiru. Oleh karena itu, kita harus kembali kepada apa yang harusnya kita lakukan. Belajar ngaji, belajar agama itu kepada orang, kepada kiai, guru, ustadz yang jelas di mana dia belajar ngaji dan mondoknya. Sanad ilmunya harus jelas. Itu yang namanya berpegang pada tali Allah yang kuat, agar kita kemudian tidak termakan hoax, berita bohong ya, hate speech, terutama ujaran kebencian. Pun juga kebahagiaan kita akan kemudian kita dapatkan dengan kita tidak bertikai dengan sahabat kita, dengan tetangga kita, dengan keluarga kita hanya gara-gara berita bohong dan hate speech di media sosial seperti itu. Jadi akhlak kita sekali lagi akan berkorelasi dengan tadi, bagaimana kita memegang agama Allah dengan yang baik, dengan secara benar. Karena tadi yang saya katakan bahwa agama itu harusnya pada dasarnya tidak membawa kekacauan. Jangan sampai agama kembali ditunggangi, agama kemudian dimanipulasi, agama dikooptasi atau ditundukkan untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan orang-orang yang memanfaatkan agama demi kepentingan kekuasaan, politik, dan juga kekayaan seperti itu. Jadi cerdaslah dalam beragama, kemudian santunlah dalam berbuat dan bertindak sesuai dengan akhlakul karimah yang diinginkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian kehidupan tidak akan kacau. Agama akan memberikan kedamaian, agama akan memberikan kebaikan, agama akan menjadi jalan keselamatan yang itu membawa kebaikan bagi semua. Kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.